Please berhenti nyalahin orang lain atas apa yang menimpa kita. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Gue pernah nih mikir kayak, gue nih gini gara-gara dia nih. Kalau aja mereka gak ninggalin gue gak akan kayak gini nih. Atau hidup gue tuh pasti lebih baik kalau misalnya orang tua gue dulu lebih suportif. Misalnya gitu ya. Manusiawi banget itu. Kita pernah mungkin ya, teman-teman juga menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami atau tidak berhasil kita alami. Tapi hari ini gue pengen ngajak kita pikir ulang. Gimana kalau menyalahkan orang lain justru membuat kita gak pernah benar-benar pulih. Nah, menyalahkan itu emang mungkin melegakan ya, tapi sebenarnya sementara. Di buku The Mountain Issue karya Brianna Wiest, nah ini salah satu buku yang juga gue review ya. Kita bisa memilih untuk tetap menjadi korban atau mulai membangun jalan keluar dari luka. Bisa, kita nyalahin orang terus bisa, tapi biasanya dia melegakannya sementara. Makanya menyalahkan orang lain emang terasa melegakan sesaat, tapi kita ngerasa punya alasan atas luka yang kita bawa. Tapi kalau kita terus melempar tanggung jawab keluar diri kita akan terjebak dalam satu pola. Aku gak akan sembuh sampai dia minta maaf. Aku gak akan bahagia sampai mereka berubah. Gitu terus. Padahal kita berhak sembuh sekarang, bukan nanti. Bukan kalau orang lain berubah, tapi kalau kita udah siap memeluk hidup kita sendiri. Makanya gak usah nyalahin orang. Ya udah, sekarang gimana kita? Memahami itu bukan berarti membenarkan. Dalam Radical Acceptance karya Tara Brach, dia ngejelasin bahwa menerima kenyataan itu gak berarti menyetujui apa yang terjadi, tapi berarti berhenti berperang dengan masa lalu. Artinya kita bisa mengakui bahwa ada orang yang memang menyakiti kita, bahwa ada situasi yang gak adil, tapi kita gak harus selamanya menyerahkan hidup kita sama mereka. Dan memaafkan itu bukan berarti melupakan ya, melepaskan bukan berarti membenarkan, tapi itu berarti aku berhak untuk tidak hidup dalam luka ini selamanya. Dan kita juga harus berani bertanggung jawab ya. Itu akan membebaskan kita. Di buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson, dia ngebahas tentang tanggung jawab yang radikal. Jadi bukan salah kamu mungkin, tapi itu tetap jadi tanggung jawab kamu. Jadi emang bukan salah lu, tapi harus tetap lu yang tanggung jawab. Contoh gini, kalau misalnya seseorang nyakitin kita di masa lalu, mungkin itu bukan salah lu, orang nyakitin lu. Tapi gimana lo memprosesnya hari ini, itu ada di tangan lo, itu tanggung jawab lo. Lo yang milih, apakah luka itu jadi tameng, atau jadi alasan untuk tumbuh dan merawat diri. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri ya, tapi tentang mengambil kembali kendali yang sebenarnya kita punya. Nah, ini akan berpengaruh pada poin berikutnya, itu tentang membebaskan diri dari narasi lama. Seringkali tuh kita hidup dalam cerita lama yang berulang, kayak aku kayak gini karena mereka gitu misalnya. Tapi setiap kali kita mengulang kalimat itu, kita memperpanjang kekuasaan mereka atas hidup kita. Udahlah kita rugiin, terus kita ngomong kita dirugiin terus, itu jadinya bikin kayak pengaruh dia tuh jadi gede banget buat hidup kita. Di buku Untamed karya Glennon Doyle, dia bilang bahwa kamu tuh gak harus melanjutkan cerita yang gak kamu pilih sejak awal. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba intervensi dalam cerita hidup kita dan kita gak suka, sebenarnya kita bisa nge-cut itu. Ya udah, gue sama lu udah selesai sampai sini dan gue gak mau berurusan sama lo lagi. Gue mau ngelanjutin hidup gue tanpa lo. Sebenarnya itu bisa. Kita bisa nulis ulang, kita bisa bilang bahwa gue kayak gini karena gue sedang berproses. Gue memilih hari ini untuk menyembuhkan diri gue. Gue gak mau nunggu orang lain berubah supaya gue bisa bahagia. Bisa, itu mungkin banget terjadi. Makanya buat teman-teman yang mungkin lagi nyalain orang terus, berhenti nyalain orang lain. Bukan berarti kita pura-pura gak terluka, tapi justru karena kita mengakui luka itu, kita memilih untuk gak hidup di bawah bayang-bayang orang yang kurang ajar itu. Dan kita mulai bilang ke diri kita sendiri kalau ini hidup gue yang bertanggung jawab atas semua langkah ini selanjutnya. Terima kasih udah dengerin podcast Logika Rasa hari ini. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.